bahwa inilah sekolah kalian, salah satu sekolah kalian selain dari akademis, inilah sekolah yang nyata. Sepanjang jalan tuh Bapak dengan bangganya ngomong gini. Jadi kalau banyak yang nanya ini Kang Dodi itu siapa? Jadi Kang Dodi ini adalah. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Ini adalah hutan pribadi guys, hutan pribadi Kang Dodi. Kita kayak jurit malam ya. Cempor khas Baduy kayak gini. Petuah leluhur ya. Jaga alam kita ya. Sekali lagi berkali-kali gue nggak anti pembangunan. Pembangunan itu harus. Tapi ya, jangan sampai tidak seimbang. Betul. Pembangunan itu untuk semuanya. Betul. Yang hanya untuk manusianya saja. Betul. Jangan sampai kita melanggar petuah leluhur ya. Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Gunung leuweungkeun, gawir awian, lebak sawahan, legok balongan. Itu udah jadi tatanan. Wow. Jadi istilah kata saudara itu nggak sebatas kata saudara aja ya, tapi ya, ikatan ya, satu udara. Satu udara. Saudara. Semalam tuh banyak banget guys bahasan yang nggak terekam kamera tentang kata-kata itu saudara. Kenapa para pejuang dulu sebutnya bung? Seperti gini aja. Agama. Kan agama bukan konteksnya satu apa ya? Satu agama itu bukan religion. Tapi agama itu sebuah perintah. Karena agama itu yang punya bahasa agama itu bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ya. A itu tidak, agama itu rusak. Jadi udah sebuah perintah, kamu nggak boleh ngerusak, kamu nggak boleh dirusak, dan kamu tidak rusak gitu, tidak kacau. Agama. Tidak kan? Gama kacau atau rusak gitu. Jadi tidak boleh kacau. Jadi kalau ngaku beragama tapi dari masih... bahasa Sansakerta, bahasa Sangsakerta. Jadi jangankan berbicara itu dari agamanya saja udah perintah gitu kan. Ya, jadi kadang agama itu artinya religion, padahal religion beda lagi. Lebih dalam agama. Ya, agama itu sebuah perintah untuk dilaksanakan bahwa tidak kacau. Ya. Tidak kacau. Jadi kalau ngakunya beragama tapi merusak, yaitu salah kaprah. Kalau yang beragama pasti selamat gitu kan. Ya. Kalau tidak kacau ya pasti selamat. Artinya ya agama Islam gitu kan. Selama bikin selamat. Sama. Ya. Turunnya wahyu itu memang tengah malam. Waktu itu memang pas bangun tidur setelah ledakan tengah malam jam 1 baru dapetin, aduh itu kesalahan saya. Baru dari situ, aduh pengen cepet-cepet ke lab lagi. Pas 3 hari kemudian pulang dari rumah sakit, mau ke lab langsung, tapi aura kimianya bikin iritasi. Ya. Udah istirahat dulu dah seminggu. Pas begitu udah seminggu langsung berhasil ketemu. Salah metode penyampuran. Ini udah diakui langsung. Langsung sampai sekarang masih dipakai. Dapat itu dong, apa? Ya, dapat rezeki terus sampai sekarang. Desain apa? Ya, royalty. Royalty. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang itu yang buat kulit ya? Tekstil, yang buat kain. Buat pewarnaan. Buat bagaimana memasukkan warna itu kan. Di situ ada apiari ini, merpati. Bentar. Tadi tidak terekam nih guys. Jadi kalau banyak yang nanya ini Kang Dodi itu siapa? Jadi Kang Dodi ini adalah sarjana hukum yang hobinya meneliti. Harusnya dia mah kuliahnya tuh di biologi atau di teknik kimia. Nah, beliau menemukan satu ramuan untuk tekstil. Kemudian ditantanglah, enggak. Tapi diminta untuk membuat
penghancurnya. penghancur si ramuan tersebut. Ya, betul. Kontraknya si Ya, ramuan betul. itu. Ditantangnya sama profesor dari Jerman dan Cina. Cina, Korea ada. Cina dan Korea meneliti sampai meledak itu laboratoriumnya sampai di nih itunya tuh masih ada tuh. Kebakar sampai sini. Tuh, Badan. ini tuh ini. Tuh. Tuh. Sampai wajah gosong. Jadi hitam, gosong Nah, wajahnya. ini Dulu putih ya? wajah gosong karena ledakan. Aslinya putih ini. Putih, mata biru. Sekarang jadi matanya hitam. Karena ledakan itu jadi hidung, jadi hitam katanya enggak. Nah, akhirnya pas meledak tadi kepotong, maaf ya, pas meledak akhirnya masuk rumah sakit. Tapi dari semua musibah itu diambil pelajarannya. Jadi semua penemuan baru. Jadi tadi dihubungkan juga dengan turun wahyu. Iya, Turun wahyu Nabi Muhammad itu di Gua Hiro malam-malam. Ya. Nah, hubungannya dengan itu jadi apa? Ya seolah-olah kita kalau untuk mencari inspirasi itu enaknya tengah malam dalam ruangan yang ya terisolasi ya. Terus hening. Jadi kenapa ini juga salah satu saya untuk mencari inspirasi kayak ke hutan tanpa gangguan noise Ya, kebisingan. Ya. Bisingan mesin. ya Apapun. Oke. Akhirnya muncul inspirasi itu. ya Udah nemuin inspirasinya. Tadi udah ke-record belum? Balik ke itu lagi ke labnya. Ditemukan formulanya, diadu sama profesornya. Ya. Betul ternyata. betul, ya. Dan royaltinya sampai sekarang Ya. itu guys yang membiayai, mendanai apapun keinginan beliau. Jadi ya santai aja. Ya udah ini mah seniman ilmuwan gitu. Nih, yang dua ini juga gini-gini. Siswa. Gini-gini berarti gini loh. Gini-gini berarti gini. Siswa yang belum lulus. Banyak belajar. Jadi tadi tanpa kamera juga cerita kalau aviari, kan ada aviarinya di rumahnya ya. Itu tuh sebagai bahan penelitian. Ya perilaku. Perilaku hewan. Karena kalau di alam tuh Susah. beberapa hewan tuh susah untuk diteliti. Jadi itu dibikin miniatur alam, diteliti. Makanya saya juga ngomong kan kayak di Hakim Safiari itu jadi perpustakaan hidup. Betul, ya. Ya, jadi melihat. Nah setelah itu diaplikasikan ke alamnya. Alam aslinya ya. Gitu. Dan Bahwa sangat- banyak tatanan alam yang salah gitu kan. ternyata. Yang kita harus kembalikan ke. Jadi kalau di aviari fungsinya. itu Kang Dodi suka diem ya tidur situ. kadang-kadang ya bangun malam masuk aviari, lihat perilaku malam-malam. Kadang-kadang wambi itu kan bunyinya pas lagi adzan subuh gitu, dia lebih koar-koar. Oh, Lebih aktif di area di waktu subuh ya oh oke. Ternyata. ya, dan lebih lembab gitu kan, kena embun. Wambi itu senangnya kelembaban udaranya tinggi. Oke. Oh pantesan Wambi di rumah itu kemarin aku lihat pagi-pagi itu di area air terjun lompat-lompat di daerah situ. Ya. Itu dia suka. Ya karena di tempat aslinya di Hong Kong kan lebih dingin mungkin ya. Ya. Itu Wambi itu kan habitatnya Cina, Hong Kong, Vietnam gitu kan. Ya Pak Haji itu di antara batu-batu terus dari situ ya kan lompat-lompat di situ bolak-balik gitu. Oke. Bocoran. Malam menciptakan lagu aviari. Semalam Iya, terinspirasi di sini. pas kita lagi tidur. Iya. Sama Kang Rudi. Ada yang mana nih? Ada cari katanya. Direkam. Burung di aviari, tinggal ini liriknya kita nadanya sudah. Oke. Tunggu ya launchingnya nanti di Aviari. Siap. Bikin video klip ntar kita ya. Siap. Bikin video klip ya di Aviari. Oke. Pulang dari sini langsung gedor studio kayaknya. Tiga nama langsung gedor studio. By the way rumahnya Kang Dodi itu juga banyak penelitian. Ternyata kita kan pernah ke sana ya. Sebentar.
Itu bumbu apaan? Bumbu bawang putih. Oh, jadi. Kok nggak putih warnanya? Kasih gula merah. Oke, jadi tadi dibocorin Pokoknya lagi. gitu. Kita pernah ke rumahnya, tapi kita nggak memperhatikan secara detail. Ternyata itu banyak penelitian juga di situ. Emang beliau itu seniman peneliti. Jadi semua limbah-limbah dari manapun diteliti, termasuk urin kita, termasuk muntahan manusia, termasuk kotoran hewan dan lain-lain. Teliti, jadi orang buang tapi bisa bermanfaat gitulah. Jadi mah harus ngajak Pak Haji Asari berkunjung ke rumahnya juga. Ayo ini, Pak Haji, langsung sekarang. sekarang weh. Hanya. Jam 4 kan baru pulang ke Jakarta. Kita masih panjang nih waktunya. Iya. Pak Haji nggak tahu tuh izin ke nyonyanya sampai jam berapa. Pak Haji tuh, ini lucu banget sama istrinya. Istrinya tuh kayak ngurus anak kecil gitu. Jangan berenang ya, jangan gitu. Enggak, kalau di apiari itu kan dikit-dikit berenang Pak Haji. Oh iya. Besar dari langsung libur. Pesan istrinya gitu kalau berangkat kami, jangan berenang bareng-bareng banyak orang. Enaknya hidup ya. Ada yang berarti. Saya nggak pernah ngelarang apapun, berarti nggak Udah bosen gak sih? nggak bisa dilarang. Ini apiari. Easy listening kan. Oke guys, ini kita lagi mau bikin pisang lagi, ikan apa? Ikan asap. Ikan, ya perlu jam. Wow. Udah dalam bag kayaknya. 3 jam. Iya teh sebut nate kerupuk black. Padahal bodas. Kan bingung. Jadi ini apa namanya? Kerupuk black. Cauan tuh di Cauan tuh. Hah? Di air terjun. Naik. Brusut. Oh, ada Karang Taruna juga guys nih, Wisma Bakti. Itu bukan sebenarnya ngaran mana Wisma Bakti. Berarti itu Wisma Bakti oge sarua. Biasanya kan Karang Taruna tuh sini namanya. Sebenarnya kamu Kang Wisma, itu Kang Bakti. Wisma. Nih Karang Taruna dari nama desanya apa? Sukawangi. Desa Sukawangi, apa Munding? Cikamunding. Jadi Cikamunding itu nama apa? Nama daerah ini sini, daerah sini. Daerah Ini sini. yang punya bapak ini. Yang punya bapak ini kebun dan ladangnya, terus sawahnya itu yang punya bapak itu daerahnya Cikamunding. Ada yang sebelah sana Cimarias, Cinangrang, Cigelang, Kasopapak, ada. Bapak oke. Iya, punya. Ya, Bapak benghar. Bukan, meneliti sebagai penelitian. Ya buat masyarakat juga. Cigelang, Ya. kita rada kumaha ya. Itu datarannya gunung yang dinamakannya dulunya itu Gunung Semung. Itu Semung. di bawahnya tol. Pas yang punya bapak di atasnya itu di bawahnya itu terowongan Cisundawu. Apa? Terowongan Cisundawu. 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 Iya. Bapak warga asli sini. Iya. Dari dulu ini tuh seperti ini Iya, betul. atau ada perubahan, ada pengurangan lahan atau apa? Kalau emang sekarang perubahannya berarti 90% orang nggak ada ke sini. Terus dulunya itu kalau waktu-waktu dulu zaman nenek atau kakek itu ini hutan. Cuman udah kena sama anak cucunya itu menjadi Kebun, sawah, dan kurang, lain-lain. ya. Nah ini kan kalau sama bapak mau dikembalikan Ke hutan semula, lagi. ya, ke hutan lagi. Ini untuk pemagaran, untuk pencagaran alam, untuk wilayah daerah sini untuk membantu kekurangan air, longsor. Itu dampaknya itu lebih bagus, Kerasa manfaatnya lebih bagus. ketika dikembalikan ke fungsi sebagai hutan. Iya, iya. Oke, terus kalau
dihutankan semua, sumber makanannya gimana tuh? Masih banyak di bawah atau di atas Ya. yang sebelah sini. Karena hasil dari Hasil. air dari sini bisa mengairi yang di bawah. Dulu airnya tuh tidak sebagus sekarang. Enggak. Berubah? Berubah. Ini sekarang udah bagus. Ini juga mata air semua kan di atas. Ada berapa titik mata airnya? Mata airnya ada, Bapak punya 12 mata air. 12. Wow, Masya Allah. 12 mata air. Iya. Wow. Dulu kualitas airnya juga tidak sebanyak ini. Iya. Karena tanamannya gundul semua. gundul. Semua. Sekarang udah pohon hampir 90% pohon semua. Ini yang punya Bapak semuanya. Dari sini ke sana sampai ini Ini tuh ditanam berapa? oh, 6 bulan, 8 bulan. ada. Yang mana, yang mana? Lapan yang ini nih. Yang cingkat aing. Ini waktu itu usia tanamnya sejengkal, ukuran 20 ukuran sejengkal. Ini berapa bulan? 8. 8 bulan. Udah segede gini. Iya. Dan ini pohon apa ini tuh? Salamander ini ciri khas Gunung Puntang. Dan ini bisa gede banget. Ya. Jadi kita tukar dari Puntang ke sini bawa, dari sini kita ke sana. Jadi pertukaran endemik. Guys, ini mah ya gue bikin hutan-hutanan 500 meter persegi aja miriwe nih repot. Beliau ngurus per hektar-hektar nanam dalam waktu 2 tahun berarti ya. Iya, 2 Sudah tahun. terasa manfaatnya, air berlimpah. Oh iya, yang kemarin Mbah Yadi di Gunung Puntang dulu nggak ada mata air, baru kita gali keluar langsung air. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Aduh, seru banget ya. Dan ini semuanya alami guys. Semuanya muncul dengan alamiahnya sendirinya. Ya dari kegiatan ini banyak didengar warga juga. Mereka juga, oh iya ya ternyata penting sekali menanam pohon gitu. Iya, Bapak juga tadi ngomong, wah berubah sampai ini 90%-nya dijadikan hutan, akhirnya pengairan jadi lebih bagus jauh. Bagus. Jadi longsor. jadi masyarakat sini juga nganuhun ke dalam makasih gitu ya. Ya Allah. Ini bersyukur banget sama Bapak. Aneh Nggak, aduh. nggak, banyak yang punya dana membeli lahan di gunung-gunung, di hutan-hutan, tapi dialihfungsikan. Dialihfungsikannya itu ada yang dijadikan perkebunan, ada yang dijadikan perumahan, ada yang dijadikan hunian, dan lain sebagainya lah ya, villa dan lain-lain. Mangga terserah, tapi harus perhatikan juga secara fungsi utamanya. Jangan sampai untuk kebahagiaan pribadi yang melarat di bawah. Ya, betul. Orang bawah jadi airnya tiba-tiba kurang, tiba-tiba kena longsornya dan lain-lain. Lah lu di atas nikmat gitu. Di Jadi, bawah ini mendingan gini. Salah satu tujuan saya juga, saya mendidik anak bahwa inilah sekolah kalian. Salah satu sekolah kalian selain dari akademis, inilah sekolah yang nyata. Kalian mencari ilmu silahkan. Ini teliti semua sebagai bekal. Dan ini juga ya mudah-mudahan jadi ilmu yang buat teman-teman. Ya, Ini nah. juga buat teman-teman semua. Jadi kenapa saya sampai jauh-jauh datang ke sini meluangkan waktu? Kalau punya pilihan mah mendingan di rumah nonton TV ya pakai AC gitu. Saya mendingan belusukan seperti ini ketika ada waktu sampai kikirannya Ya. tuh sampai yang penting mendapatkan ilmunya dan gue share. Dan ini mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat ya. Kenapa saya bilang AA dulu pejuang? AA itu udah tertitis jadi pejuang. Ya inilah perjuangan. Inilah hasil proses perjuangan kan namanya. Darah keluar, keringat juga, Ya. melawan hawa dingin. Tapi ini karena kecerobohan juga sih. Tapi harus diambil Ilmu juga. ilmunya. Ya, betul. Ilmunya simpel padahal itu tuh. Pak nuhunnya diizinkan juga ya kesini ya. Aduh, alhamdulillah. Ini Jadi Jaro Sumedang. jadi sepanjang jalan tuh Bapak dengan bangganya ngomong ini punya pagi. Guys, ini kita kan malam-malam nggak tahu terus kata informasi kata ini semuanya punya Bapak, Pak Dodi. Iya. Betulan? Iya. Ini semuanya? Iya. Si sawah-sawah ini yang punya Pak Dodi. ini pagi padahal kan gelap ditunjukin juga saya nggak kelihatan. Jadi Pak Dodi itu di mana? Dari sini
dari sini sampai atas, sampai ke atas lagi, Itu elang, sampai ke Kak. sini. Mana ada elang? Itu masih Mana? putar dulu. Di atas tar putar. Sampai ke sana. Sampai sana semua. Ya, ini ladang semuanya yang banyak kayunya dan bambunya itu yang punya bapak semua. Nah tuh elang. Mana sih? Itu di atas. Di atas tebing. Pas ujung nanti lagi muter. Jadi drone-nya kita Saya nggak lihat. Coba. Sini. Mana sih? tuh keluar lagi tuh. Nah, Oh iya, masya Allah. Dapat gitu. Itu drone alam kita. Dulu ada mungkin tapi makin Ya. lama makin sedikit tapi sekarang mudah-mudahan mereka juga. Mudah-mudahan dengan kembali saya lagi ada di sini menjaga mereka supaya lestari dan hidup. Oke. Ya. Tidak ada pemburu, saya larang pemburu masuk sini. Ya. Batasannya tuh apa Kang, ada tanda batas kan bisa patok atau apa gitu? itu udah ada patok alam yang di sana, kayu-kayu yang besar dan yang kecil 1 meter dalam Oke. satu. Aduh, mudah-mudahan didoakan ya guys, mudah-mudahan makin luas. Yang bisa, karena kenapa kalau semakin luas berarti area hutannya akan semakin luas lagi, manfaatnya akan terasa lebih terasa lagi. Nah, iya Gunung Leuweungkeun ini gunung. Iya. Leuweung. Di Leuweung ke. Ini gawir tuh awi. Gawir Awian. Nah, kasih bambu karena gawir itu rawan longsor. Bambu gawir awian. Oke. Lebak Sawahan. Itu di situ ada sawah. Iya. Legok balongan. Legok Tinggal kita- di balongan. Nah, tinggal kita tanam kolam ikan apa itu kan semua Iya. ekonomi. Tebing teterekelan. Akhirnya getihan. Ya Allah. Yaudah, gimana kita mau menentukan titik tanam buat tanaman itu enggak? Guys, kita menanam pohon ya. Sini. Sambil nanti si itunya belum kelihatan lagi si elangnya tuh. Tadi ya bener pas titik akhir putaran akhir baru kelihatan Ini mungkin elangnya. elang Jawa dan memang sangat dilindungi. Garuda. Iya, elang Jawa yang warna coklat yang ada gitu. Burung Garuda, elang Jawa warna coklat. Ntar kita lihat lagi. Wow. Tadinya gitu kan perubahannya sebelum punya bapak itu hutan-hutan gundul semua, kan sekarang udah terisi sama pohon-pohon itu untuk melindungi erosi yang ada di sini. Kan kecuraman di sini, kemiringan tanah di sini itu menyebabkan kalau ada hujan, turun hujan itu air langsung ke bawah. Kalau sekarang nggak bisa meresapi ke batang-batang pohon atau sama bambu gitu. Jadi keluarnya diresapi sama bambu, meresapi sama akar-akarnya, langsung keluarnya dari mata airnya gitu. Itu yang lebih efektifnya itu. Jadi kan sawah-sawah, terus orang-orang yang ada di kota Sumedang terairi dari sini dan bersih semua. Dan di sini boleh meminum air, sumber mata air sekaligus gitu. Nggak ada masalah seperti itu. Ini nanam pohon, nanam bambu. Sementara sebelum ini kan tadinya sawah, nah ditanamin dulu pisang, terus itu kayu, pohon-pohon. Nah sudah bertumbuhnya kayu, pisang hilang gitu. Jadi buat sementara peresapan air yang lembek di bawah itu sekarang menjadi keras, terus efektifnya buat kayu-kayu semua itu. Berarti Bapak sendiri yang penanggung jawab untuk membersihkan daerah-daerah mata air yang ada di sini? Iya. Semuanya. Dari daerah sini yang punya bapak, walaupun yang punya atau yang punya bapak atau yang lain, kalau kebersihan untuk sampah-sampah melindungi untuk kita semua sebetulnya. Jadi saya membersihkan dan warga sini juga sering membersihkan saluran-saluran, wahangan-wahangan yang ada di sini gitu. Dulu di sini juga banyak yang ngejar hewan-hewan. Iya, itu yang berburu sukanya itu, yang berburu. Dulu-dulunya itu kebanyakannya yang memburunya itu babi hutan itu sini. Sekarang berarti Udah nggak ada lagi. Biar kembali ke habitat yang aslinya. selain babi apa Om yang mungkin belum? Itu di sini ada kera, ada ular, bayawak, landak, di sini masih ada. Ini dari Karang Taruna mana ya? Dari Karang Taruna Wisma Bakti. Nah, untuk
kegiatan untuk kegiatan di sini tuh Karang Taruna ini kegiatannya apa aja, Pak? Buat pembersihan, buat penanaman pohon untuk mencegah lingkungan daerah sini, terus membersihkan untuk supaya air mengalir deras itu nggak ada hambatan dan jernih, nggak ada sampah. Kalau untuk masyarakat sama Karang Taruna itu 1 bulan sekali, kalau untuk rutinitas itu seminggu sekali jemaah. Oh iya, bisa diceritain sedikit nggak? Mungkin perbedaan kondisi dulu dan kondisi sekarang di sini itu seperti apa? Kalau dulu itu air sangat deras dan suram, terus banyak longsor. Kalau sekarang udah ditanami dan dibersihkan untuk saluran-salurannya itu wahangan-wahangan untuk masyarakat sini, daerah sini. Alhamdulillah semuanya kompak membersihkan wahangan-wahangan, jadi airnya jernih dan bersih buat depannya. Ya mari kita melestarikan alam yang punya kita ini untuk kebaikan kita, untuk anak-anak masa depan kita, anak cucu kita, untuk menghidup udara yang lebih baik, air yang lebih baik, jangan sampai terkena dampak sampah, erosi atau apa yang enggak dihendaki.